kita isi, kita berikan bekal-bekal untuk hidup mereka. Maka sebagai profesi yang mulia, tetapi juga panggilan pelayanan, kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada setiap umatnya. Tadi juga disampaikan oleh Pak Kandung, maka materinya ini kok bisa pas tadi ya, bahwa Bapak Ibu guru yang menjadi guru, sekali lagi pada titik tertentu, ya harus menyadari bahwa ini Tuhan memanggilku sebagai guru. Dan guru tentu dalam masyarakat, dalam hidup berbangsa bernegara yang merupakan faktor penting dalam menyampaikan apa yang benar, apa yang baik dalam hidup ini, khususnya dalam iman kita sebagai orang Katolik. Maka ya berbagai macam aktivitas yang sudah ada pada kesempatan hari ini sampai besok. Di satu sisi kita renungkan juga yang sudah terjadi apa. Sejauh tadi disampaikan ada pemateri-pemateri yang akan memberikan input session juga. Hal-hal baik apa yang bisa ku lanjutkan juga kemudian. Maka kali kita belajar dari Yesus, tadi dikatakan banyak disebut dalam kitab suci, saja mengutip beberapa saja. Ia datang sebagai guru yang diutus Allah. Ini dalam percakapan dengan Nikodemus dari Injil Yohanes. Malam-malam Nikodemus datang, bertanya jawab, kamu harus lahir kembali. Padahal ini guru loh. Nikodemus juga orang Farisi yang dalam arti tertentu punya pemahaman yang tinggi. Tapi percakapannya dengan Yesus tidak nyambung. Yesus mengatakan kamu harus lahir kembali dalam air dan roh. Nikodemus menganggapnya, masa sih aku sudah besar ini masuk kembali ke rahim ibuku. Pembicaraan yang tidak nyambung. Teks ini ingin ditatapkan sebenarnya oleh Injil Yohanes pada beberapa waktu lalu, bacaan tentang wanita Samaria yang berjumpa juga dengan Yesus. Kalau Nikodemus malam-malam, dia orang Farisi. Kenapa malam? Ya karena dia takut kalau nanti orang lain tahu dia berjumpa dengan Yesus sang guru itu. Maka dia mengendap malam-malam. Sebaliknya wanita Samaria dikisahkan siang-siang tengah hari ke sumur Yakub. Karena apa? Alasannya juga sama, karena malu. Karena kalau pagi masih rame, sore juga rame. Dia datangnya siang-siang. Juga di situ Yesus disebut sebagai guru. Maka dimensi keguruan ya. Bagaimana Yesus dalam hidupnya, nanti kita lihat ada pola-pola tertentu. Tadi di awal ia mencari murid-murid tadi. Yesus adalah pribadi yang mempunyai karakter berbelas kasih. Dalam seluruh pengajarannya kita akan bisa menemukan, khususnya Injil Lukas, karena Lukas latar belakangnya adalah seorang tabib, banyak kisah-kisah penyembuhan. Tetapi di situ juga ada pola-polanya, bagaimana ada yang Yesus tergerak oleh belas kasih, artinya melihat situasinya. Ada yang orang mengangkat dengan tempat tidurnya, membuka atap, datang kepada Yesus. Ada orang yang pribadi jumpa kepada Yesus. Proses-proses yang Yesus alami itu menjadi pola-pola kita juga hendaknya dalam karya pelayanan kita. Tadi sudah Yesus melihat bahwa relasinya dengan para murid menjadi sarana untuk membina cita-cita, pandangan, perubahan hidup murid-muridnya. Dalam Injil, para murid umumnya di sekitar Danau Galilea seorang nelayan. Dari nelayan yang artinya menjala ikan, lalu dalam perjalanan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Gambaran kita apa penjala manusia? Manusia dijala begitu atau bagaimana kira-kira? Tentu harapannya ada perubahan hidup yang artinya awalnya yang menjala ikan untuk kebutuhan finansial, kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi Yesus ingin mengajak ke lebih tinggi lagi. Ada loh panggilan yang lebih dari itu, membawa pribadi-pribadi kepada keselamatan. Yesus dengan tegas juga menegur saat pribadi-pribadi itu tidak sejalan dengan kehendak Allah. Misalnya Petrus,
Di awalnya dikatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Petrus jawab, iya, iya, iya. Atau Petrus ditanya, siapakah aku ini? Engkau Mesias, Anak Allah yang hidup. Beberapa detik kemudian menarik Yesus ketika Yesus mengatakan anak manusia harus wafat, tetapi 3 hari kemudian bangkit. Petrus tidak nangkap itu. Ia narik Yesus. Jangan mengatakan itu, Yesus. Maka Yesus menghardiknya, enyalah kau iblis. Di satu sisi tadi mengatakan engkau adalah Mesias, berapa detik kemudian enyalah engkau iblis. Artinya Yesus dalam mengajar sebenarnya sudah memberikan arahan. Nih sana lihat, yang benar ini loh, yang kamu katakan tadi, Mesias, Anak Allah yang hidup. Maka harapannya ya ikut apa yang menjadi kehendak Allah, meskipun caranya mengalami sengsara, wafat, tetapi dengan kebangkitan juga. Yesus adalah gembala baik dan murah hati yang mengorbankan diri untuk domba-dombanya. Ini tentu sudah kita tahu, ini masa Prapaskah. Berapa minggu lagi kita akan masuk Pekan Suci. Kita akan merenungkan ini, Yesus sebagai gembala baik dan murah hati. Maka gambarannya tentu pada waktu itu ya gembala membawa domba-dombanya, membawa kawanannya. Sekarang kita lihat bagaimana Yesus yang mengajar. Tadi sudah disebutkan, Yesus guru yang mencari murid. Latar belakangnya tadi, pada waktu itu kalau seorang guru Yahudi itu, orang-orang justru melihat, oh si A, si B, si C begitu, lalu orang datang kepadanya. Tetapi Yesus tidak, ia mencari, ia memanggil. Maka dimensi itu, kita pun dalam arti tertentu juga dipanggil. Saya sendiri sebagai imam, 5 tahun lalu tahbisan, 10 tahun pendidikan, 7 tahun bekerja. Kalau mau dirunut-runut, dulu sudah bekerja, ya kenal lawan jenis juga udah kenal. Titik baliknya waktu itu ketika udah kerja, dapat bulanan, artinya dapat gaji, dapat upah, tetapi ada sesuatu yang kosong dalam diri saya. Jam 7 berangkat, jam 3 pulang sore, nonton TV, entah jalan-jalan, begitu seterusnya. Kalau shift 2, jam 3 sore masuk kerja, jam 11 pulang, tidur lagi, besoknya begitu lagi. Malam juga demikian, kalau shift malam, jam 10 berangkat, jam 7 pulang. Rutinitas yang saya alami itu kemudian saya bertanya, ini saya mau sampai kapan seperti ini? Maka pada usia 25 tahun saya menentukan, saya menikah atau yang lain. Saya ada yang dekat, kamu mau nggak ikut saya menjadi Katolik? Singkat cerita, dia maaf tidak. Oke, plan A nggak jalan. Plan B ke paroki, Romo saya mau jadi pastor, saya harus bagaimana? Kamu apa sekarang? Kerja. Ya udah kamu kerja aja, nggak usah mikir jadi pastor. Itu jawaban pastor paroki yang waktu itu saya datang. Entah itu maksudnya apa, bulan berikutnya saya datang. Romo saya waktu itu yang mau jadi pastor. Kamu udah nggak mau kerja? Ya masih mau Romo, tapi saya mau jadi pastor. Kenapa? Saya cerita konkret waktu itu di paroki Bekasi, Arnoldus Jansen. Kalau hari Minggu, umat yang di dalam gereja dibandingkan dengan yang di luar, lebih banyak yang di luar. Dengan kursi bakso merah, kuning, hijau. Kami misa di sana, setiap minggu saya datang. Kenapa mau jadi pastor? Itu Romo, saya prihatin, Romo hanya bertiga, umatnya sekian. Tidak sebanding, ya sampai kapanpun nggak sebanding. Romonya menjawab itu. Tetapi saya prihatin Romo, kalau saya bisa jadi Romo, ya saya akan membantu dalam perayaan Ekaristi. Itu saya ungkapkan konkret. Ya udah, kamu ikut retret, kamu ikut pembinaan, bimbingan rohani. Saya boleh dengan Romo setiap bulan, setiap minggu? Ya silahkan, nanti kita lihat. Saya ikut retret panggilan Projo Jakarta.
Lalu di sana ya dengan berbagai macam dinamikanya, pada titik tertentu ada solisitasi, seleksi masuk seminari tinggi. Saya harus punya rekomendasi dong, ini saya Wahyu ini siapa ini mau masuk seminari? Yang tahu latar belakang saya siapa? Ya Romo itu tadi, Lucius Sariuran SPD. Romo tolong saya masuk seminari tinggi Kuspandagung Jakarta, buatkan rekomendasi apapun itu, akan saya sampaikan ke rektor seminari. Waktu itu rektornya Romo Simon Petrus Lili Cahyadi. Sebelum itu, Wahyu kenapa kamu nggak ikut masuk SPD saja? Dia Romo SPD. Nanti saya antar ke Malang, saya biayai, udah nanti pasti diterima di sana. Ini bagaimana sih Romo ini saya masuk seminari Kuspandagung Jakarta tapi ditawari itu. Yang saya renungkan di tengah-tengah kita sudah mempunyai orientasi, ya kadang ada pilihan-pilihan lain yang sama baiknya. Di SPD juga ditawari begitu dalam kisah tadi. Tapi saya tetap, Romo saya sudah sekian tahun, waktu itu 2016 saya ke Jakarta 2000, berarti 6 tahun. Saya sudah di Jakarta 6 tahun Romo, sudah tahu kurang lebih situasi Kuspandagung Jakarta. Waktu itu 56 paroki dengan 60 sekian imam. Saya ngotot begitu, akhirnya dibuatkan surat rekomendasi ini. Kamu bawa untuk daftar ke seminari tinggi. Akhirnya saya mendaftar seminari tinggi bulan Maret. Bulan Februarinya saya resign dari tempat kerja. Karena solisitasi harus nginep. Sehingga saya 4 hari. Tes tertulis, tes wawancara, tes psikologi, wawancara ini dengan Romo, ada 5 Romo. Yang saya masih ingat juga, Wahyu kamu ngapain mau jadi pastor? Kamu udah kerja kan? Sudah kerja aja sana. Ketemu pasangan, menikah, berkeluarga, itu juga panggilan. Kembali lagi entah apa maksud Romo itu. Udah almarhum Romo Sarto Pandoyo, SJ, yang menerima saya waktu itu. Ada Romo Unjung, Romo Simon, Romo Hardi Jantan yang mewawancara. Saya putar kaset ketika wawancara itu. Romo saya udah kerja di Bekasi, saya lihat ini, saya masuk seminari karena prihatin ini. Satu pertanyaan lagi, kalau nggak diterima bagaimana? Ya mungkin tahun depan saya daftar lagi, atau tadi ada plan B tadi, nawari ke SPD tadi, saya ceritakan juga sekalian. Romo pembimbing saya menawari juga ke SPD kalau di sini tidak terima. Singkat cerita saya diterima, tetapi diterima itu dari Maret solisitasi, Mei baru ada surat. Jadi Maret, April, Mei saya di Jakarta lontang-lantung waktu itu. Artinya apa ya? Saya tidak ngasih tahu orang tua. Karena sebelumnya, mundur lagi, 2015, saya minta izin ke orang tua, Pak, Bu, saya masuk seminari menengah wacana bakti. Saya udah bawa formulir lengkap. Tinggal orang tua memberi tanda tangan jaminan bahwa akan membiayai, karena harus ada biaya orang tua kalau seminari menengah. Bapak nangis, ibu nangis, adik saya nangis. Ya intinya nggak boleh, udah kerja aja, dapat pasangan, menikah dan seterusnya. Kurang lebih itu yang Bapak Ibu saya katakan waktu itu. Itu 2015. Lalu ada gempa Jogja 2006, itu yang menjadi titik balik juga. Saya begitu dikasih Allah, orang tua, adik, bapak ibu, adik selamat dari gempa itu. Kalau menurut cerita mereka, kurang berapa detik saja adik itu udah tembok kamarnya udah runtuh di tempat dia tidur itu. Kalau dikisahkan panik begitu, keluar sampai keluar rumah bener rubuh begitu. Saya merefleksikan, ya Allah begitu baik, mengaruniakan rahmat keselamatan. Lalu saya bisa apa untuk menjawab kasih karunia Allah itu? Ya salah satunya tadi berlatar belakang itu tadi, masuk seminari. Singkat cerita diterima. Lalu pendidikan di Tahun Rohani, pendidikan di Triarkara, di Cempaka Putih. Tahun Rohani di Seminari Wacana Bakti, tambah lagi di Rumah Retret Civita. Lalu menyelesaikan bakalaureat. Tahbisan 2017. Saat itu diutus Bapak Uskup Romo Wahyu melayani sebagai pastor rekan di paroki
Bomomani, Keuskupan Timika. Ya, saya sudah berjanji saat diakonat juga ya saya siap melaksanakan tugas. Ingin memberi gambaran juga ketika waktu itu gambaran saya menjadi imam diosesa Jakarta. Ya Imam Projo kan diosesan itu ya di sekitar romo-romo paroki Jakarta saja. Saya 6 tahun di Jakarta waktu itu dari tahun 2000 sampai 2006. Oh di sana romonya hanya sekian. Saya kurang lebih tahu karena pernah tinggal di Cawang ke gerejanya Cililitan, di Semper ke gerejanya ke Salib Suci, lalu terakhir di Bekasi Arnoldus atau di Cikarang di Santa Teresa, Bunda Teresa. Ada di benak saya ada keprihatinan itu, tetapi kembali lagi kenyataannya berubah. Gambaran saya jadi imam di Jakarta, paling tidak ya Jakarta, Tangerang, Bekasi, daerah Keuskupan Agung Jakarta, tetapi diutus ke Irian, Papua. Ya ingin menunjukkan bagaimana dimensi panggilan itu. Ya kembali lagi bukan saya yang ingin ini, ingin itu. Kalau Yesus mencari ya ikut Yesus dong, bukan ikut keinginan para murid. Nah, dalam dimensi itu para murid yang ditemui oleh Yesus ingin diubah orientasi hidupnya. Maka bagaimana Bapak Ibu juga menunjukkan orientasi hidup yang baik kepada para murid, dan dengan di situ mengharapkan ya para murid mau mengikuti, mau melaksanakan hal-hal baik yang kita ajarkan. Yesus mengajar sebagai guru dengan mendekati para pendengar. Secara khusus kita dengar banyak perumpamaan-perumpamaan. Dengan para nelayan mengatakan kamu akan menjadi penjala manusia. Dengan para petani, Yesus memberikan perumpamaan tentang benih yang ditabur, jatuh di tanah itu. Yesus mampu melihat latar belakang pendengar lalu memberikan wejangan, memberikan nasihat yang dapat mereka pahami sebagai latar belakang petani. Oh, ya kalau tanya